dalam video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jika pada materi ini akan dibagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran ya, yaitu materi sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Nah, untuk buku panduannya sendiri pada materi ini Miss Maya menggunakan buku ini ya, yaitu buku Matematika 2A untuk SMP MTS kelas 8 semester 1 Kurikulum Merdeka oleh tim progresif penerbit Erlangga ya. Nah, untuk bahan media belajar online-nya dapat diakses pada link yang sudah disertakan di bawah ini. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasan materinya. Let's go! Baiklah, jadi sebelum kita memasuki pembahasan mengenai teorema Pythagoras, kita kulik terlebih dahulu ya sejarah singkat mengenai teorema tersebut. Jadi, berdasarkan catatan sejarah, teorema Pythagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf sekaligus ahli matematika bernama Pythagoras. Kendati demikian, rumus ini sebenarnya pertama kali sudah digunakan oleh masyarakat India dan Babilonia sejak tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. The theorem is named for Pythagoras, a Greek philosopher and mathematician in the 6th century BC, but it was known more than 1,000 years earlier. A Babylonian tablet from around 1800 BC lists 15 sets of numbers that satisfy the theorem. Some historians speculate that ancient Egyptian surveyors used one such set of numbers, 3, 4, 5, to make square corners. The theory is that surveyors could stretch a knotted rope with 12 equal segments to form a triangle with sides of length 3, 4, and 5. According to the converse of the Pythagorean theorem, that has to make a right triangle, and therefore a square corner. And the earliest known Indian mathematical texts, written between 800 and 600 BC, state that a rope stretched across the diagonal of a square produces a square twice as large as the original one. That relationship can be derived from the Pythagorean theorem. Pemilihan nama Pythagoras sebagai teori perhitungan tersebut tidak lepas dari peranannya yang berhasil membuktikan rumus tersebut secara matematis. Pythagoras berasal dari Pulau Samos yang diperkirakan lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme, yaitu ajaran politik dan keagamaannya yang dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya dan telah memengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung ini juga telah berdampak terhadap perkembangan filsafat barat. Baik, untuk selanjutnya masuk ke materi kegiatan pembelajaran 1 atau materi sesi 1. Pada pertemuan 1 atau materi sesi 1, pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi segitiga siku-siku, 2. Membuktikan teorema Pythagoras, 3. Menemukan rumus Pythagoras dari segitiga siku-siku, 4. Melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Lalu kemudian berikut ditampilkan bentuk-bentuk segitiga berdasarkan sudutnya. Jadi kita identifikasi yang mana yang termasuk ke dalam segitiga siku-siku dari ketiga tampilan bentuk segitiga tersebut. Cara untuk mengidentifikasi segitiga siku-sikunya yaitu kita cari dulu unsur terpentingnya, yaitu diketahui jika segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu sudutnya memiliki besar 90 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku diketahui jika memiliki 3 sisi, yaitu sisi tegak samping, sisi tegak bawah, dan sisi miring atau yang kita kenal dengan nama hipotenusa. Lalu setelah kita identifikasi unsur di setiap sisinya, maka kita buktikan teorema Pythagoras tersebut, yaitu hubungan antara panjang sisi tegak A dan sisi tegak B serta sisi hipotenusa C adalah C kuadrat sama dengan penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga pada segitiga siku-siku berlaku luas persegi pada sisi hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi tegaknya. Berikut ditampilkan pembuktian dari teorema Pythagoras.
Diketahui jika pada sisi A kuadrat berjumlah 16 kotak, lalu pada sisi B kuadrat berjumlah 9 kotak, sehingga pada sisi C kuadrat adalah penjumlahan dari sisi kuadrat A dan sisi kuadrat B, sehingga didapatkan pada sisi C kuadrat berjumlah 25 kotak. Nah, dari pembuktian rumus tersebut, berdasarkan gambarnya, diketahui jika segitiga siku-siku ABC dengan AB dan BC adalah sisi tegak serta AC adalah hipotenusa, maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Atau jumlah kuadrat sisi-sisi tegak suatu segitiga siku-siku sama dengan kuadrat dari sisi hipotenusanya. The square of one side plus the square of the other side is equal to the square of the hypotenuse. In other words, a squared plus b squared equals c squared. This statement is one of the most fundamental rules of geometry and the basis for practical applications like constructing stable buildings and triangulating GPS coordinates. Lalu berikut merupakan contoh soal dari teorema Pythagoras. Perhatikan gambar segitiga tersebut. Diketahui jika segitiga ABC dengan titik siku-sikunya berada di titik C. Diketahui jika panjang AC sama dengan 5 cm dan panjang BC adalah 12 cm. Tentukanlah panjang sisi AB. Sehingga yang ditanyakan adalah sisi AB merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring. Sehingga rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan, masukkan nilai AC-nya sama dengan 5 kuadrat ditambah, masukkan nilai BC-nya sama dengan 12 kuadrat. Sehingga didapatkan kuadrat dari 5 adalah 25 dan kuadrat dari 12 adalah 144. Dijumlahkan didapatkan nilai 169, kemudian AB akar dari 169 sehingga didapatkan panjang AB adalah 13 cm. Setelah kita membahas materi tersebut, kita lakukan evaluasi diri dengan mengerjakan latihan soal berikut pada kuis 1 yang berjumlah 5 soal pilihan ganda. Berikut soal pilihan gandanya untuk nomor 1. Lalu ini untuk soal nomor 2. Kemudian ini untuk soal nomor 3. Dan ini untuk soal 4. Dan ini untuk soal nomor 5. Kemudian apabila telah mendapatkan semua jawabannya, dapat dikirimkan hasilnya ke dalam link tersebut. Oke, cukup sekian ya pembelajaran mengenai teorema Pythagoras ini. Nah, untuk pembahasan materi selanjutnya dapat selalu stay tune in my video channel. Sampai bertemu lagi. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh tim progresif Belanda. Belanda tuh menggunakan buku ini ya.